kembali lagi bersama saya di Jam Channel. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas lagi mengenai peralatan misa yang ada dalam gereja Katolik. Oke teman-teman, dalam video sebelumnya kita sudah pernah membahas peralatan misa dengan topik cara penyusunannya. Nah, sekarang kita akan membahas peralatan misa juga dengan apa saja peralatan misa yang ada dalam gereja kita. Oke ya teman-teman, ikuti terus, jangan lupa like and subscribe. Peralatan misa yang pertama ialah piala. Piala adalah cawan yang menjadi tempat anggur untuk dikonsekrasikan. Nah, sesudah dikonsekrasikan maka menjadi tempat darah maha suci Yesus Kristus. Piala ini juga melambangkan cawan sengsara Kristus, di mana ia pertama kalinya mempersembahkan dirinya demi penebusan dosa manusia. Oke, selanjutnya adalah purificatorium. Purificatorium berasal dari bahasa Latin purificatorium, yang berarti sehelai kain lenan berwarna putih berbentuk segi 4. Gunanya adalah untuk membersihkan sibori, patena, dan piala. Lalu selanjutnya sendok kecil. Sendok kecil gunanya untuk mengambil air suci dari ampul. Next, selanjutnya ada patena. Patena berasal dari bahasa Latin yang artinya piring. Patena berbentuk bundar dan datar. Gunanya adalah untuk tempat hosti besar yang akan dikonsekrasikan oleh imam. Lalu selanjutnya ada palla. Palla berasal dari bahasa Latin juga. Palla corporalis yang berarti kain untuk tubuh Tuhan. Palla ini juga berbentuk busur sangkar, dipergunakan untuk menutup piala. Next, yang keenam, korporal. Sehelai kain lenan berwarna putih berbentuk busur sangkar dengan gambar salib kecil di tengahnya. Dalam perayaan Ekaristi, imam membentangkan korporal di atas altar sebagai alas untuk bejana-bejana suci, roti, dan anggur. Lalu selanjutnya adalah sibori. Sibori berasal dari bahasa Latin yaitu ciborium, yang artinya piala dari logam. Adalah bejana serupa piala tetapi dengan tutup di atasnya. Sibori juga digunakan untuk atau tempat untuk hosti-hosti kecil yang akan dikonsekrasikan, kemudian yang akan dibagikan kepada umat beriman. Lalu selanjutnya adalah ampul. Dua bejana yang dibuat dari kaca atau logam, bentuknya seperti buyung kecil dengan tutup di atasnya. Ampul tempat anggur yang belum dikonsekrasikan dan tempat air suci. Lalu selanjutnya adalah pyxis. Pyxis berasal dari bahasa Latin pix, yang berarti kota. Adalah sebuah wadah kecil berbentuk bundar dengan engsel penutup serupa wadah jam kuno. Pyxis dipergunakan untuk menyimpan sakramen Maha Kudus yang akan dihantarkan kepada ia yang sakit atau yang akan ditatapkan dalam kebaktian kepada sakramen Maha Kudus. Lalu selanjutnya ialah monstran. Monstran berasal dari bahasa Latin yaitu monstran, yang berarti mempertontonkan. Adalah bejana suci tempat sakramen Maha Kudus yang akan ditatapkan atau dibawa ke dalam prosesi. Lalu selanjutnya ada lavabo. Lavabo berasal dari bahasa Latin
yaitu lavare, yang artinya membasuh, adalah bejana berbentuk seperti buyung kecil atau dapat juga berupa mangkuk tempat air bersih yang akan dipergunakan untuk mencuci tangan imam. Di samping lavabo tersebut ada juga kain putih, gunanya untuk mengeringkan tangan imam. Dan selanjutnya adalah aspergillum. Aspergillum berasal dari bahasa Latin, yaitu aspergere, yang berarti mericiki. Adalah sebatang tongkat pendek. Di ujungnya terdapat sebuah bola logam yang berlubang-lubang, dipergunakan untuk mericiki air suci pada orang atau benda dalam asperges dan pemberkatan. Lalu yang terakhir ialah turibulum. Turibulum disebut juga pendupan atau wiru, dipergunakan untuk mendupai persembahan, Injil, imam, dan umat, dan lain sebagainya. Itulah mengenai peralatan misa yang ada dalam gereja Katolik. Jadi semuanya ada 13. Jikalau ada kurang tepat pengertiannya atau tidak saya masukkan dalam video ini, silahkan beri tanggapan di kolom komentar. Kita bahas sama-sama, kita belajar sama-sama, sama-sama mendukung untuk kebaikan gereja kita. Dan salam. Terima kasih.